Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya akan memaparkan salah satu tradisi yang unik di masyarakat Mandar yang kalau sepengetahuan saya itu cuma dua komunitas atau suku yang eh, menjalani tradisi ini, yaitu suku Mandar di Sulawesi Barat dan suku Makassar, dalam hal ini masyarakat Galesong di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yaitu tradisi perburuan ikan terbang dan telurnya. Eh, Bulan ini, bulan Juni, adalah bagian dari musim timur yang berlangsung kira-kira sekitar April sampai Agustus September. Jadi musim timur adalah musim perburuan ikan terbang dan telurnya. Tahun setidaknya mulai tahun antara 99 dengan 2000 saya mulai melakukan penelitian tentang kebudayaan maritim Mandar, mulai teknologi rumpon, terus perahu sande, dan tradisi motanga ini. Jadi di bagian ini, di dokumentasi ini, saya akan memperlihatkan kurang lebih 60 slide paparan foto-foto yang pernah saya dokumentasikan di kegiatan motanga. Saya melakukan atau ikut kegiatan motanga ini 2002. Saya ikut 2 kali menggunakan perahu sande nelayan Sabang Subi di Pambusuang, dan pada tahun 2008 saya ikut lagi tapi menggunakan kapal motor. Jadi ada komparasi. Jadi dokumentasi yang saya perlihatkan nanti di sini adalah percampuran antara 2002, 2008 dan beberapa foto terbaru yang beberapa hari terakhir saya ambil di Desa Pambusuang. Nah, ini di bagian awal ini adalah gambar telur ikan terbang yang sedang dijemur. Jadi nanti di paparan ini akan diperlihatkan bagaimana atau apa yang dilakukan oleh nelayan di kegiatan motanga itu. Nah, ini dokumentasi waktu saya ikut nelayan motanga di perahu sande. Yang di atas itu foto tahun 2002 dan yang di bawah 2008. Tapi kalau di 2008 ini cuma kalau tidak salah 4-5 hari. Kalau yang di 2002 itu yang pertama saya ikut hampir kurang lebih 10 hari. Ada saya tulis di buku saya yang apa namanya, ini di buku Laut Ikan dan Tradisi yang belakangan kemudian diterbitkan oleh KPG dengan judul Orang Mandar, Orang Laut. Nah, kenapa disebut motanga? Karena para nelayan yang tinggal di sini, ini di Teluk Mandar ya, Teluk Mandar. Di sini tepatnya Desa Pambusuang, tempat saya melakukan penelitian. Itu nelayan harus ke tengah laut, di laut dalam. Jadi ini adalah Palung Selat Makassar. Nah, karena ke tengah laut ya disebut motanga. Jadi itu salah satu alasan kenapa disebut motanga. Tapi kadang juga nelayan menggunakan istilah patalo atau pencari telur ikan terbang. Istilah patalo ini dugaan saya itu mulai muncul atau mulai umum digunakan ketika telur bernilai ekonomis. Karena sebelumnya sebelum tahun 80-an, yang dominan atau target utama itu adalah ikan terbangnya. Adapun telur itu sampingan saja ya, karena nelayan menggunakan bubu untuk menangkap ikan terbang. Nah, ketika ikan terbang masuk atau mendekat ke bubu itu, dia mencari benda terapung, dia tempelkan telurnya. Nah, ternyata ini telur ikan terbang bernilai ekonomis yang kemudian diekspor ke Jepang sampai saat ini, yang menggeser kedudukan
ikannya, yang tadinya ikan sebagai target utama, sekarang terbalik. Target utamanya adalah telur, ikannya sampingan saja. Nah, kalau yang spesialisasi cari telur alias tidak menangkap ikannya, itu disebut patalo. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di catatan saya penelitian mulai 99 sampai 2003 saya tuliskan di buku saya ini. Laut ikan dan tradisi ini adalah naskah, tebalnya kurang lebih 600 halaman, mencakup tentang perahu sande, rumpon, tradisi Motanga, dan peran perempuan di komunitas nelayan. Setelah buku naskah ini saya kirim ke KPG, terbitlah buku Orang Mandar Orang Laut tahun 2005. Nah, yang menarik di tradisi Motanga ini atau kegiatan penangkapan ikan ini memiliki tradisi lisan. Jadi ada cerita rakyat di Pambusuang ini. Saya tidak tahu sekarang ya, maksud saya apakah generasi sekarang masih sering mendengar cerita ini. Yang jelas waktu saya penelitian tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, cerita itu masih saya sering diungkapkan oleh beberapa informan saya yang sudah berusia tua. Nah, salah satunya adalah Pak Makmur yang memiliki lontar yang menceritakan kisah Peambulawang. Jadi singkat cerita, ada bangsawan dari Paria yang masuk sekarang wilayah Kabupaten Pindrang. Dia kehilangan pancing emasnya, baru dia pergi mencari, ketemulah perkampungan di bawah laut. Nah, waktu dia berada di perkampungan bawah laut itu, dia mendengar ada bangsawannya atau si rajanya sakit. Nah, dia menduga sepertinya si raja ini memakan atau pancing emas itu tersangkut di lehernya. Jadi dia memeriksa, terus berhasil mengobati dan pancing emasnya diambil dan dia diberi hadiah. Jadi oleh raja yang dia obati itu dia berikan hadiah. Dia menyampaikan ke bangsawan dari Paria ini, mau memilih apa yang ada di ruangan di istana saya ini. Nah, si raja ini atau si orang bangsawan Paria ini memilih kalau di lontar itu tertulis dongi-dongi, sejenis burung yang itu adalah ikan terbang, karena ikan terbang kan seperti burung yang terbang. Diambillah burung itu dan kembali ke daratan, tapi dia tidak kembali ke Paria. Dia melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, dalam hal ini ke arah Mandar, dan sampailah dia di tempat yang dulunya bernama Bukamata, sekarang disebut Waitawar di Tambang Aleh. Bermukim di situ, diterima bangsawan setempat, terus menikah dengan anak raja kalau tidak salah itu Raja Palis atau Raja Maradia Balanipa, nikah. Dan ketika musim timur, yang peliharaan atau hadiah yang diterima bangsawan dari Paria ini datang ke pantai. Dalam hal ini ikan terbang yang bertelur. Jadi itu secara singkat cerita tentang kisah Peambulawang atau pancing emas. Pak Makmur ini sudah almarhum. Alhamdulillah saya sudah mendokumentasikan. Beliau membacakan isi lontarnya dan saya tuliskan transkripnya di naskah di buku saya ini. Nah, sekarang kita memasuki proses kegiatan Motanga. Kegiatan paling pertama yang dilakukan adalah mengambil daun kelapa. Jadi daun kelapa ini akan digunakan sebagai pemikat di kegiatan Motanga. Lidinya dibuang, tinggal daun-daunnya ini disayat-sayat dan menghasilkan seperti ini yang sudut kanan bawah ini, dijemur. Lalu akan dipasang ke buaro atau bubu, atau dia menjadi
alat pemikat tersendiri, itu namanya epe-epe. Jadi kalau tidak memiliki bubu atau buaro, itu namanya epe-epe. Itu bentuknya beragam, ada yang berbentuk segitiga, ada yang segi empat. Nah, selain ini menyiapkan alat tangkapnya, juga menyiapkan perlengkapan lain seperti pembuatan batu laut, itu jangkar yang berbahan yang berat ya, yang berbahan pasir. Nanti saya perlihatkan ini berfungsi untuk apa, dan bagian-bagian yang lain seperti yang penjahit atap atau kayang. Nah, ini adalah bubu, bahasa Mandarnya buaro. Seperti apa ya, gendang tabung. Di dua sisi itu ada semacam pintu masuk ikan yang sembilu yang runcing dan tajam mengarah ke dalam. Jadi ikan bisa masuk dengan mudah, tapi tidak bisa keluar. Nah, ikan yang terkumpul di dalam itu akan diambil di pintu bagian atas. Yang di sini tertulis ba'bah. Nah, supaya bubu ini terapung, di kiri kanannya itu ada pelampung. Biasa terbuat dari kayu yang ringan atau bambu. Palato di tulisan ini. Nah, ini proses pembuatan buaro. Nah, ini buaro yang sudah dipasangi daun kelapa. Jadi daun kelapa itu diikat di di sisi tabung, di lingkarannya. Ini armada perahu sandek yang sudah di atas itu sudah dimuati beberapa alat pemikat atau daun kelapa. Ada juga atap itu yang berdiri, terus ada jangkar balango ini yang berbentuk seperti pancing. Ini layarnya. Buaro ini ada di sebelah sana. Nah, setelah siap dan sudah ditentukan hari untuk berangkat, 1 atau 2 hari sebelumnya itu atau malam misalnya besok akan berangkat, di rumah punggawa atau nakhoda diadakan kuliwa atau tolak bala. Jadi ini semacam ritual berdoa keselamatan dan rezeki. Semua kru diundang, tetangga, terus ada satu pandrita atau ulama yang berperan untuk mendoakan. Kegiatannya sederhana saja, si pandrita atau si ulama ini berdoa, terus dibakar dupa, diasapi bagian alat bantu penangkapan seperti tali, dan yang bersandar di belakang itu daun kelapa. Setelah itu ya makan bersama. Jadi menunya seperti ini, sokol, terus ule-ule juga. Tetangga ikut merasa bergembira atau mendukung kegiatan penangkapan ini. Jadi itu simbolnya. Nah, setelah berangkat, nelayan biasanya akan singgah di komunitas terumbu karang untuk mengambil sargassum, namanya Pak Bulu. Fungsi Pak Bulu ini adalah untuk menyamarkan aroma alat tangkap yang mungkin ya berbau darat, supaya berbau laut dipasangi sargassum. Kadang juga sebelum pergi atau tempat terumbu karang yang ada Pak Bulunya itu tidak akan dia lewati, biasanya nelayan pergi memang mengambil atau pesan ke temannya yang menggunakan misalnya kapal motor. Nah, ini kebetulan yang saya dokumentasikan akan mengarah ke Pambuang, jadi singgah di Datok atau Baurung untuk mengambil Pak Bulu. Ini jadi di perairan dangkal dicabut, terus dikasih naik lepa-lepa atau sampan, lalu dibawa ke perahunya. Nah, setelah selesai itu melanjutkan pelayaran ke tengah laut. Nah, tiba di tengah laut atau di fishing ground, lokasi perburuan, itu layar digulung. Layar digulung, diturunkanlah batu lawu. Ini batu lawu. Dia ada berfungsi sebagai pemberat haluan. Jadi ternyata itu kalau ada arus, supaya arah haluan stabil,
mengikuti arah arus itu harus ada pemberat di depan. Nah, dipasanglah batu lau yang tali berjarak kurang lebih 2-3 meter ke bawah itu berat, terus supaya lebih stabil lagi dan apakah tujuannya itu untuk lebih cepat atau tapi fungsinya itu untuk kestabilan haluan, itu dipasangi layar bawah laut. Jadi itu layarnya berbahan jaring kecil, kadang juga kayak terpal plastik yang tipis. Di atasnya dipasangi pelampung, di bawah itu ada lagi batu lau. Jadi ini penampakan kalau kita lihat ini ada warna hijau, itu adalah layar bawah laut. Jadi arah haluan perahu itu akan stabil, dan dia juga berfungsi untuk meredam guncangan gelombang karena seperti ini kan ada beban. Beda kalau tidak ada, itu perahu akan begini, tapi kalau ada beban itu tidak terlalu goyang perahunya. Jadi itu fungsinya. Nah, ini ada tali 500, kurang lebih 500 meter. Di bagian depan itu berjejerlah buaro, terus epe-epe atau ya daun yang ada, yang semuanya ada daun kelapanya, yang nanti akan didatangi ikan terbang untuk bertelur. Karena ikan terbang sensitif terhadap cahaya, jadi dibuatlah berjarak antara kumpulan alat tangkap ini, alat bantu atau alat pemikat ini dengan perahu. Jadi bisa dibayangkan jaraknya itu 500 sampai 600 meter. Nah, ini suasana persiapan penurunan alat tangkap atau pemikat. Kalau saya menggunakan istilah alat tangkap, itu yang dimaksud buaro atau bubu, karena dia berfungsi untuk menangkap ikan terbangnya. Kalau epe-epe itu pemikat, karena ada daun kelapa di situ, ya ikan terbang datang bertelur. Dipasangilah sargasum, lalu diturun ini penampakan sargasum dengan daun kelapa. Kalau bahasa Mandarinnya ini pak bulu. Nah, diturunkanlah alat tangkap ini. Baca doa dulu. Ini baru diulur ke haluan sampai mencapai panjang yang diinginkan, yang tadi itu yang 500-an meter. Nah, ini kalau kita lihat dari bawah laut, ini penampakan daun kelapa. Jadi kira-kira seperti inilah yang dilihat oleh ikan terbang ketika mencari benda terapung. Nah, dia akan mendekat ke situ. Ini foto ikan terbang yang sempat mendekat ke perahu, lalu saya foto. Ini dia dekat di kurang lebih 1 meter di bawah perahu. Jadi ikan terbang itu dia tertarik pada cahaya, tapi kalau dia mau bertelur itu dia agak sensitif. Ini menurut informasi para nelayan. Jadi kalau dia mau bertelur, dia akan berusaha mencari tempat yang tenang dan tidak ada cahayanya. Makanya itu saya sampaikan tadi, itu dibuat jauh dari perahu. Tapi kadang juga terjadi, tapi ini di perahu sandai yang kadang lampunya itu cuma seperti lebih kecil daripada lilin. Itu biasa katanya cerita nelayan itu kalau sudah terlalu ikan terbangnya banyak dan kebelet mau bertelur, itu biar kasih turun tangan, itu dia akan datang ke situ untuk menyemprotkan sel telurnya sama sperma. Nah, ini ikan terbang yang berada di dalam buaro bubu. Di sini ada kelihatan sedikit ikan terbangnya, telurnya. Jadi setiap pagi selama proses menghanyut ini, nelayan akan pergi memeriksa bubu atau epe-epe itu, buaro atau epe-epe. Nah, kalau ada ikan telur yang menempel di situ, dia akan membawa ke perahu induk. Nah, ini penampakan telur ikan terbang yang menempel di daun kelapa. Jadi ini adalah pekerjaan berat, karena ini harus dilepaskan dari daun kelapa ini dan sargasum, sebab telur ikan terbang itu ya harus dijemur tuh, supaya tidak rusak. Ini ikan terbang yang berada di dalam bubu.
yang mati, yang misalnya di bubu di alat tangkap itu masih tetap ditinggalkan di sana, ya ikan terbangnya saja diambil kasih keluar, bubunya tetap di sana. Misalnya kalau di bubu itu masih sedikit ikan telur yang menempel. Nah ini yang sudah dilepaskan dari daun kelapa tapi ya masih agak kotor, jadi harus dibersihkan. Lalu dijemur. Kenapa dijemur? Itu untuk mengurangi kadar air, tidak lembab, dan secara apa ya, langsung membunuh atau menghentikan pertumbuhan telur ini. Karena kalau dibiarkan, misalnya ini dibiarkan saja terus di air 3 sampai 5 hari, itu sudah mulai muncul embrio ikan di dalam. Nah itu akan mengurangi harga telur, dan kalau lembab itu akan kualitasnya akan turun, jatuh harganya, jadi harus langsung dikeringkan. Nah ini kalau yang telur yang tua ya seperti ini penampakannya. Tuh, sudah agak oranye. Kalau yang masih muda seperti ini. Biasanya umurnya 3 hari. Kalau ini ya 1 hari 2 hari. Kalau yang lebih tua lagi itu sudah mulai menghitam. Ini telur ikan terbang yang dijemur di perahu atau kapal motor, yang kalau dalam bahasa Mandar disebut body-body. Yang di sebelah sana pemburu telur ikan terbang yang menggunakan perahu sande. Jenis-jenis ikan terbang ada banggulung, caegeng, ada tuing-tuing. Nah yang target utama itu adalah telur tuing-tuing. Saya belum tahu persis apakah ada perbedaan signifikan antara telur jenis ikan terbang ini. Kalau telur banggulung itu katanya lebih besar, jadi jelas perbedaannya. Saya tidak tahu jenis yang lainnya antara tuin-tuin ya, misalnya caegeng, apakah ada perbedaan signifikan. Nah selain menggunakan bubu untuk menangkap ikan terbang, nelayan khususnya yang di Majene di daerah Somba sepanjang tahun menangkap ikan terbang itu dengan pukat. Jadi target utamanya itu bukan telur tapi ikannya. Nah itu akan dijual terus menjadi hidangan di wisata kuliner di daerah Somba. Ini lalu ikan terbang yang diperoleh diasapi, ada juga yang dikeringkan. Ini yang dikeringkan. Ini yang proses industri pengasapan yang hasilnya dijual ke pasar-pasar. Nah ini yang kalau yang diasapi ya seperti ini. Ini telur ikan terbang yang dibuat sayur. Ini hidangan yang menggunakan bahan baku ikan terbang dan telurnya. Nah yang diasapi tadi itu ya bisa dibuat sayur seperti ini. Jadi bukan ikan terbang mentah langsung dikasih masuk, tapi sebenarnya sudah bisa dikonsumsi waktu selesai diasapi. Kalau mau dibuat lebih lanjut seperti sayur ya dicampur seperti ini menggunakan santan dan rempah yang lain. Ini kalau ketika tiba di darat masih ada telur yang belum terlalu kering, itu dilanjutkan proses penjemuran. Biasanya itu yang diperoleh di hari terakhir penangkapan, jadi tiba di darat, dijemur di perahu. Nah setelah merapikan perahu dan telur yang diperoleh sudah bagus keringnya, itu dibawa ke pengumpul. Biasanya itu dibawa ke rumah juragan darat atau punggawa potana yang membantu si nelayan dalam memodali biaya operasi penangkapan. Jadi misalnya dalam operasi penangkapan, biasanya itu yang tinggi itu di awal-awal membutuhkan dana 5 juta misalnya. Nah itu punggawa petana akan membantu 5 juta. Tapi hasil yang diperoleh si nelayan itu harus dijual ke punggawa petana. Jadi setelah dikurangi ongkos biaya penangkapan tadi, ongkos yang lain, baru dibagi hasil. Berapa bagiannya kru, punggawa, berapa bagiannya kapal, berapa bagiannya si pemodal. Itu ada aturan tersendiri yang digunakan.
Ini suasana apa, telur-telur yang disimpan di dalam karung plastik, dan setelah ditimbang itu dihamparkan untuk diperiksa apakah kualitasnya memang bagus, jangan sampai tercampur dengan kualitas yang jelek. Tuh. Ini kalau waktu saya dokumentasikan ini ada dua kelompok nelayan yang datang, yang itu hampir 200 kg. Harganya musim ini rata-rata 500.000, jadi bisa dikalikan kalau 100 kg telur ya 50 juta. Jadi ya si punggawa petani itu atau juragan harus memiliki uang cash atau persediaan uang untuk digunakan membeli telur dari potangnya. Nanti oleh apa, punggawa petani ini setelah dikumpul banyak itu akan dijual ke Galesong di Takalar. Biasanya orang-orang Galesong yang datang membeli. Beberapa waktu lalu, tidak salah 2 hari yang lalu, waktu saya naik sepeda itu ada 2 mobil dari Makassar itu di salah satu halaman rumah penduduk itu menyusun karung-karung ke dalam mobilnya untuk diangkut ke Makassar. Itu bisa sampai, kalau saya perkirakan itu bisa sampai 20 karung. Jadi bisa dikatakan omset atau perputaran uang di tradisi Motangga ini itu bisa mencapai ratusan juta. Malah ya tidak menutup kemungkinan mencapai angka miliar kalau ditotalkan seluruh armada dalam satu musim. Cuma kita tidak tahu persis karena itu tidak ada statistiknya, tidak ada pencatatan khusus. Karena ya habis seperti saya perlihatkan tadi, selesai dikumpulkan, ditimbang, lalu didatang pembeli. Jadi ya kalau ada memang usaha yang misalnya dilakukan pemerintah atau orang lain yang mendatangi satu-satu punggawa petani untuk mencatat semua itu, ya bisa jadi ada datanya, tapi itu kecil kemungkinan karena biasanya itu para juragan tidak akan memberikan data-data hasil yang mereka peroleh. Nah, selain dijual langsung ke eksportir atau ke tempat lain, di dalam hal ini Galesong, ada juga yang diolah secara di lokal. Jadi ini di kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh orang Mandar, kan mereka menggunakan tadi itu Pak Bulu Sargasum. Nah, di Sargasum itu kadang masih melengket telur seperti ini. Jadi di sini mungkin bisa dilihat ya, ada telur yang masih menempel. Nah, ini disebut kate. Kalau bahasa harfiahnya itu kate itu adalah sisa. Nah, ini biasa dibagikan ke tetangga atau anak-anak kecil, atau ada orang khusus yang datang membeli, itu namanya pambale-wale atau pakate. Jadi mereka beli ini biasanya itu langsung dalam banyak, misalnya satu kantongan berapa dia beli. Nah, mereka ini akan mengambil satu-satu telur di sini dengan cara, nanti saya perlihatkan prosesnya. Lumayan kalau sekarang itu harga satu ini contoh telur ikan terbang yang sudah dibersihkan. Harga satu benggol itu adalah mata uang kuno peninggalan Belanda. Ini harga satu benggol atau yang seberat benggol ini ya 1.500 rupiah saat ini. Jadi para pembalik-balik itu atau pakat profesional itu akan datang ke rumah warga yang dia dengar mengumpulkan kate atau ada anak-anak yang sudah bersih telurnya, dia akan datang membawa timbangannya seperti ini. Ini sama juga digunakan para pedagang sutra atau benang sutra, lalu ditimbang. Jadi misalnya ini telur yang sudah diperoleh, dinaikkan,
Jadi ini kan tidak tidak berat di sebelah kiri saya. Nah, digunakanlah uang benggol ini untuk mengetahui berapa beratnya. Seperti ini. Jadi beratnya itu ya kurang dari satu benggol seperti ini. Jadi ya sepertinya ini berat telur ikan terbang segini. Kalau hasil kate itu 1.500 satu benggol. Kira-kira begini banyaknya. Coba seperti ini bukan hasil kate karena masih melengket. Ini telur yang eh, yang langsung berasal dari alat tangkap. Jadi ya ini ada foto yang proses pembersihan kate ini. Seperti ini. Jadi menggunakan jaring sebagai alat parutnya sekaligus sebagai filter jaringnya. Nah, ini ibu-ibu, nenek-nenek yang membersihkan kate. Nah, ini tempat atau wadah yang biasa dibawa oleh pembalik-balik. Isinya itu wadah kaleng. Dulu itu kaleng, saya tidak tahu sekarang apakah masih berupa kaleng sama timbangan tadi. Nah, ini sama juga gambar sebelumnya, telur ikan terbang yang dijemur. Nah, telur yang dikumpulkan oleh juragan darat itu kan dibeli oleh pembeli dari umumnya dari Galesong. Saya belum pernah mendengar ada pembeli dari kabupaten lain. Biasanya itu orang Galesong, Takalar, atau langsung eksportir yang ada di Kota Makassar. Nah, ini kumpulan telur yang berada di rumah salah satu pembeli di Galesong. Ini dokumentasi saya tahun 2008. Nah, oleh pengumpul ini proses pembersihan telur yang bukan kate itu atau yang seperti tadi foto sebelumnya yang tumpukan ketika nelayan datang itu dibersihkan menggunakan jaring besi, itu diparut terus menerus, dan setelah lama-lama itu akan menghasilkan yang warna putih. Jadi putih ini semacam bukan ampas, tapi di telur ini kan ada kayak serat-serat berwarna putih. Sepertinya itu bagian dari sperma ikan terbang. Jadi ini yang membuat telur-telur ini tidak terpisah karena ada jaring-jaring atau semacam serat yang melengket. Nah, itu tidak bernilai ekonomi, jadi harus dipisahkan dengan cara seperti ini. Ini di salah satu gudang pengolahan telur ikan terbang di Galesong. Jadi ada beberapa banyak wanita yang berperan sebagai pekerja untuk membersihkan. Dan itu harus betul-betul bersih, tidak boleh ada kotoran yang melengket di situ. Yang misalnya ada sisa-sisa kate ini kan yang berwarna hitam, itu harus dibuang. Ini bisa dilihat telur ikan terbang yang sudah dibersihkan, atau ya harus diperiksa jangan sampai masih ada sisa-sisa kotoran. Nah, setelah bersih betul baru dipaket plastik seperti ini. Ini salah satu contoh, ini kurang lebih 2 kg isinya. Nah, setelah itu dimasukkan kardus untuk diekspor ke luar negeri. Biasanya ke Jepang dan Cina. Ini tertulis Tobiko. Tobiko itu artinya ikan terbang dalam bahasa Jepang. Nah, ketika tiba di Jepang itu ikan terbang akan digunakan sebagai makanan. Jadi ada yang dijual di restoran seperti ini bentuknya. Ini replika saja, tiruan. Jadi di dalamnya ini ada nasi, terus dililiti nori semacam lamun, dan di atasnya itu ditaburi telur ikan terbang seperti ini. Tapi yang sudah dipisah-pisahkan tadi. Dan saya tidak tahu kenapa bisa
kembali seperti wujud aslinya yang tidak kempis dan lebih bercahaya. Jadi di atas ini harganya kurang lebih 170 yen ya, mungkin sekitar 100.000. Nah kalau yang sebelah satunya lagi ini yang dijual ikan terbang, yang telur ikan terbang di dalam wadah. Jadi dia tidak berwujud seperti ini. Jadi kalau ada individu atau pihak konsumen, misalnya pengelola restoran yang di tempat lain mau memiliki stok telur ikan terbang, ya dibelinya dalam bentuk seperti ini atau mau menyimpan di rumah. Ini saya dokumentasikan waktu saya di Jepang 2006. Ini di salah satu restoran di pasar ikan terbesar di dunia, di Tsukiji. Ini perbandingan antara kate dengan replika sashimi. Jadi ya kira-kira waktu ikan terbang masih di Mandar, yang ini terus tiba di luar negeri, ya seperti ini. Jadi itulah sekilas tentang tradisi Motanga yang dilakukan oleh nelayan Mandar, mulai dari kegiatan persiapannya, penangkapannya, hingga tiba di meja makan. Mudah-mudahan ini bisa memberi informasi buat teman-teman, buat yang melihat konten ini, dokumentasi ini tentang riwayat ikan terbang yang ada di meja makan kita. Jadi sebenarnya konsumsi telur ikan terbang juga sudah mulai atau bisa ditemukan dengan mudah di beberapa restoran di Makassar. Jadi misalnya kalau kita ke warung seafood, ya bisa ditanyakan ada nggak telur torani. Kalau di Makassar kan biasa mereka menyebut torani, kalau orang Mandar menyebut tuing-tuing. Jadi itu biasanya ada. Jadi akan dihidangkan dalam bentuk yang seperti ini di atasnya. Untuk yang seperti ini kayaknya juga sudah bisa untuk di beberapa restoran Jepang yang ada di Makassar. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.